kita sekali lagi tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan untuk dapat memahami, bahkan kami bisa menghidupi, bahkan kami melakukan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 77. Mazmur 77, saya akan bacakan ayat ke-9 sampai dengan 12. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahkan tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dari Mazmur 77 ini, Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya secara keseluruhan sampai ayatnya yang ke-21. Jika kita lihat di seluruh pasal ini, isinya itu tentang sebuah nostalgia Asaf ketika ia mengingat sebuah perbuatan Allah yang sangat besar. Dan secara khusus ia mengajak umat Israel melalui Mazmur ini untuk melihat bagaimana Allah telah berbuat sesuatu yang ajaib dengan mengeluarkan bangsa Israel itu dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan Mazmur 77 ini dapat dibagi menjadi dua bagian, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-21, jika kita perhatikan dari ayat 1 sampai ke-11, kita akan diperlihatkan bagaimana itu Asaf menyampaikan sebuah keluhan kepada Allah. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Allah di dalam sebuah kesesakannya, di dalam sebuah penderitaannya. Pertanyaannya adalah penderitaan apa yang dialami Asaf dan juga oleh bangsa Israel? Ternyata Asaf dan orang Israel saat itu berada di dalam pembuangan, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat beberapa bangsa Israel itu mengalami pembuangan. Dalam pembuangan itu bangsa Israel tentunya mengalami sebuah kesengsaraan atau penderitaan. Bukan hanya karena mereka harus bekerja bagi bangsa asing, tapi karena mereka merindukan tanah kelahiran mereka. Dan oleh sebab itu dari ayat 2 sampai ayat 3, Asaf itu berseru kepada Allah. Secara khusus ia juga mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur. Di ayat ke-5 itu dijelaskan bahwa pemazmur itu sangat gelisah dan mengatakan Allah membuka matanya tetap terbuka. Dia menginginkan pertolongan dari Allah. Tapi Asaf melihat nampaknya itu semuanya sia-sia. Seakan-akan Allah menjadi diam. Seakan-akan Allah itu tidak memperhatikan kesengsaraan umatnya. Dan Allah rasanya sepertinya tidak peduli akan kesengsaraan umatnya. Dengan luapan hati yang kesal, yang sedih, Asaf ini di ayat yang ke-8 bahkan berkata dengan bertanya kepada Tuhan, untuk selamanyakah Tuhan itu menolak dan tidak bermurah hati lagi? Dan seruan yang dinyanyikan oleh Asaf adalah seruan keluhan kepada Allah. Dia memprotes kepada Allah. Dia tidak terima bila keadaannya dan orang-orang Israel sebangsanya itu mengalami sebuah penindasan. Dan ia bahkan bertanya kepada Tuhan, sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Asaf bahkan berkata, jangan-jangan nih, dia berpikir, wah jangan-jangan Allah ini sudah lupa, atau Allah ini jangan-jangan sudah ingkar janji.
terhadap janji yang dulu pernah ia sampaikan kepada bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara, kesesakan yang berat itu pada akhirnya itu berubah menjadi sebuah harapan. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Asaf itu mengarah pada iman bahwa Allah itu akan tetap setia, bahwa Allah tetap menolong bangsa Israel. Ia meyakini bahwa meski dirinya dan bangsanya sedang mengalami sebuah penderitaan, Allah akan membebaskannya dari kesesakan. Asaf mengajak umat Israel di pembuangan untuk mengingat tentang keajaiban tangan Tuhan pada waktu ia menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir. Dan Asaf itu meyakini Bapak Ibu Saudara bahwa meski mereka dalam sebuah penderitaan, meski mereka dalam masa kesesakan, tangan Tuhan itu akan menolong mereka. Dan kejayaan Allah akan datang dan mereka tidak akan lagi ditimpa sebuah kesengsaraan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-21 itu dikatakan bahwa Allah menggembalakan Israel seperti domba melalui perantaran Musa dan Harun. Dan memori masa lalu begitu membekas bagi Asaf dan tentunya bagi keturunan-keturunannya 12 suku Israel di pembuangan pada zaman Asaf menulis Mazmur 77 ini. Mereka mendengarkan dari mulut ke mulut tentang bagaimana kehebatan Allah yang bisa membebaskan nenek moyang mereka. Dan di masa mereka dijajah lagi setelah mereka keluar dari Mesir, memori kehebatan Allah itu masih menjadi sebuah iman, masih menjadi sebuah harapan bagi mereka yang percaya akan hari depan yang penuh harapan. Dan setidaknya itu yang menjadi modal bagi setiap mereka untuk bertahan meski berada dalam sebuah penderitaan. Dan pada saat Mazmur ini ditulis, mereka memang belum bebas dari penjajahan. Mereka masih dikepung, mereka masih diatur oleh kekuatan bangsa asing yang menindas mereka dan memaksa mereka untuk melupakan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tapi harapan itu ada karena mereka tahu kepada siapa mereka harus berseru, kepada siapa mereka harus meminta tolong, dan kepada siapa mereka harus percaya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin setiap kehidupan kita pasti memiliki masa lalu. Entah itu mau manis, entah itu mau pahit, entah itu mengecewakan, entah itu mau bahkan bisa dikatakan itu mungkin sebuah trauma. Mungkin ada memori dalam hidup kita juga yang kalau kita ingat-ingat itu akan menghibur kita. Khususnya mungkin ada memori masa lalu yang manis, itu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk bisa menghadapi masalah yang dialami masa kini. Dan setidaknya mengingat momen manis itu memberi sedikit kekuatan yang bisa menyegarkan kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana jika justru memori yang kita alami itu adalah menurut kita selalu buruk, tidak ada baiknya, bahkan sampai-sampai membuat kita kehilangan iman kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, di setiap apapun musim kehidupan kita yang kita alami, percayalah bahwa Allah itu selalu hadir, Allah itu selalu menemani kita, Dia selalu memegang tangan kita, dan Dia pun ketika entah kita mau senang, entah kita mau sedih, kecewa, bahkan menangis, bahkan ketika kita meragukan Dia pun tetap setia kepada kita. Dan dari Mazmur 77 ini kita dapat melihat sebuah spiritualitas dari Asaf dan bangsa Israel ketika mengalami sebuah penderitaan, ketika mereka mengalami sebuah kesesakan. Apakah mereka adalah orang-orang yang kuat? Apakah mereka adalah orang-orang yang terus beriman kepada Allah dan tidak pernah sekalipun mungkin dalam kehidupan mereka meragukan akan kuasa Allah? Dan saya yakin kita semua sudah tahu jawabannya, ya tentu saja tidak gitu ya. Dalam
awal Mazmur ini dikatakan Asaf itu mempertanyakan kuasa Tuhan. Dan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara adalah sesuatu yang sah bila kita mengajukan keluhan kepada Allah. Bahkan mungkin kita bisa memprotes kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dia mendengarkan ketika Asaf mengeluh kepadanya. Dan di hidup ini Allah tidak melarang kita untuk meragukan dia. Dia bahkan memeluk kita ketika kita pun bahkan ragu-ragu dan mempertanyakan kuasanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apakah ragu kepada Allah itu cukup? Hanya sebatas mungkin hanya sudah ragu, mentok di situ doang. Saya merasa jika kita hanya ragu kepada Allah tanpa kita dengan iman melihat penyertaan Tuhan pada kita, ragu-ragu itu hanya akan membuat kita tidak lagi bisa melihat akan anugerahnya, akan kekuatan yang Tuhan sudah nyatakan sejauh ini, yang sudah menuntun kita, kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sangat sudah chaos. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengingat-ingat apa kenangan yang indah yang pernah Bapak Ibu Saudara dan saya alami dulu ketika masa-masa merasakan Tuhan itu menolong kita, menjaga kita. Bagaimana rasanya ketika hal itu terjadi dulu? Dan bagaimana kehidupan kita saat ini? Saya rasa penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan itu tetap selalu Dia nyatakan setiap harinya, setiap waktunya. Hanya kembali lagi kepada setiap diri kita masing-masing. Apakah anugerah dan penyertaannya Tuhan itu sudah cukup bagi kita? Atau kita bisa mensyukuri akan semua kebaikan Tuhan? Walaupun kadang-kadang ketika kita berdoa dengan Tuhan tidak selalu dijawab. Mungkin disuruh menunggu atau bahkan jawabannya tidak. Apakah kita masih bisa melihat itu dengan rasa syukur bahwa Tuhan pun tetap setia kepada kita di tengah-tengah kita tidak setia kepada Tuhan. Saya yakin juga setiap kita pernah meragukan dirinya, dan Tuhan pun ketika kita meragukan dirinya, Tuhan pun selalu hadirkan. Dia akan menjawab setiap keraguan-raguan kita kepada Dia akan menyatakan itu pada diri kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya sebuah perjalanan spiritual, lintas ya bersama dengan Tuhan. Saya pun juga seperti itu. Di tengah-tengah setiap kita ada pergumulan, rasanya sangat menyedihkan, hari-hari sangat buruk, hanya bisa menghela nafas. Tapi kalau ketika Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa itu datang dalam hati Bapak Ibu Saudara, pikiran Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengingat Allah pernah menyatakan pertolongannya, kebaikannya, yang membuat kita senang, kita sangat takjub. Itu memori-memori seperti itu, ingatan itu harus tetap ada sih. Jangan sampai dilupakan. Bukan karena kayak, sudah sewajibnya Tuhan itu menolong saya. Sudah sewajibnya itu memang itu hakku untuk aku dapat. Jangan sampai menjadi orang Kristen yang berpikir seperti itu. Biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu nyata dan selalu Bapak Ibu Saudara hidupi. Ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja, itu menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. Kita pun bisa menyatakan kekecewaan kita bisa terus berharap kepada Dia. Di titik ini Tuhan pun sebenarnya sedang menolong kita atas keraguan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan pernah jemu-jemu untuk tetap berdoa, tetap membaca firman Tuhan. Saya di sekolah minggu selalu mengajarkan anak-anak yang saya ajarkan, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti membaca firman Tuhan. Karena itu penting, karena itu modal kita, karena itu harapan kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan.
Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengambil waktu berdoa kepada Tuhan sejujurnya, berkata sejujurnya pada Tuhan apa yang di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tetapi janganlah berhenti hanya cuma ngeluh doang, berhenti hanya cuma meragukan Tuhan doang. Tapi berdoalah juga kepada Tuhan untuk memberi iman kepada kita, untuk bisa terus percaya, terus setia, dan terus mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan kita pada malam hari ini, setiap kita bisa diingatkan bagaimana perbuatan-perbuatan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan biarlah setiap kita yang percaya kepadanya, iman kita boleh semakin berharap kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, penghiburan yang Tuhan boleh berikan pada setiap kami yang mungkin kami sedang lemah, letih, lesu, yang sedang ada dalam pergumulan. Biarlah Tuhan, ketika kami nanti di rumah mungkin membuka lagi akan Mazmur yang ke-77 ini, biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, menguatkan iman kami kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan pulang, kami juga akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan kembali pada istirahat malam kami. Tuhan, tolonglah setiap kami, bangunkan kami akan hari esok untuk mengerjakan segala tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan doa malam selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.